Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi Rabu 14 Juni 2023. Saya Wahyu Widiawati temani Anda pagi hari ini. Apa kabar kekasih Tuhan? Siap untuk beraktivitas ya. Nah, di sela-sela aktivitas Anda, saya mengajak kekasih Tuhan untuk menyimak perbincangan kami. Ikut terlibat juga dalam perbincangan ini. Dan tentu saja saya tidak sendirian kekasih Tuhan. Di ujung telepon sana ada Bapak Andrew Ardianto. Beliau Direktur John Robert Power Indonesia. Shalom, selamat pagi Pak Andrew. Selamat pagi Kak Wahyu, selamat pagi kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Iya, lagi ada di puncak ini kekasih Tuhan. Puncak tuh Bogor ya Pak ya? Iya. Oh. Iya Bogor. Nih. Lagi ada acara di sini. Jadi kami satu komunitas sedang jadi diajak oleh salah satu kakak rohani kami untuk jadi anaknya ini kan akan berangkat ke luar negeri dan seperti ada perpisahan tapi lebih kepada mengundang seorang dokter untuk sedang berbicara. Pada kemarin itu semalam berbicara tentang berbagai macam narkoba dan dampaknya buat tubuh. Jadi ada sesi itu kan. Jadi kami get away sebentar sambil belajar lah. Gitu. Keren ya perpisahan tapi di sini acara gitu keren ya. Saya out of the box nih. Betul. Iya, karena kan anak-anak kami juga udah pada remaja, gitu kan. Jadi diberikan pembekalan lah buat mereka, karena kami sadar bahwa sebagai orang tua itu kami tidak bisa seumur hidup menjaga mereka ya, dan kami tidak bisa 100% menjaga mereka. Jadi yang bisa menjaga diri mereka hanya Tuhan dan diri mereka sendiri sebenarnya gitu. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong Pak Andrew kan punya 2 jagoan nih. Udah gede-gede juga. Sudah SMA atau udah kuliah? Satu kelas. Jadi satu naik ke karena dia international school ya, jadi masih ngatur kurikulum. Jadi dia naiknya ke istilahnya SMP 4, secondary 4. Gitu ya. Jadi gitu. Secondary 4, yang satu naik kelas 4 SD. Waktu cepat berlalu ya, Pak ya? Iya. Tiba-tiba lihat mereka besar gitu aja. Ya. Terakhir ketemu saya masih single kayaknya kan. Iya, betul. Berapa belas tahun yang lalu tuh coba. Iya. Iya, sekarang anak-anak sudah besar juga. Dulu mungkin bicara anak-anak ini Pak Andrew mungkin dulu masih digendong, ditimang. Sekarang sudah remaja aja gitu ya? Iya, sudah remaja, udah mulai punya komunitasnya sendiri gitu kan. Jadi hangout sama teman-temannya gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Justru kami bersyukur karena setidak-tidaknya kami berusaha sampai dia kan remaja itu kami memberikan penanaman nilai-nilai yang benar dulu nih gitu kan. Ya, itu penting ya, karena kalau kita nggak tanamkan nilai dari awal, pergaulan sekarang ini bahaya sekali. Bahaya banget gitu ya. Bahaya sekali, sangat bahaya. Apalagi ntar lagi nih mau nggak mau mesti melepaskan mereka ya Pak Andrew ya. Betul. Jadi dan memang kami sendiri juga mendoakan kalau memang memungkinkan anak-anak juga kuliahnya di luar negeri gitu. Jadi bukan karena pendidikannya tetapi juga melatih mereka untuk hidup mandiri sih. Gitu. Jadi lebih purpose-nya ke situ. Oke. Ya. Luar biasa ya. Dan kekasih Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini ada begitu banyak situasi atau berita-berita di media sosial yang kita lihat bahwa ada begitu banyak anak muda, orang dewasa juga itu harus mendekam di hotel Prodeo karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, pagi hari ini Pak Andrew ingin mengajak Anda dan saya belajar tentang mengendalikan emosi. Pak Andrew, kalau dengar kata emosi, orang tuh selalu mikir itu berarti marah ini. Apakah selalu itu cara emosi? Betul. Nah, jadi emosi itu sebetulnya ada emosi positif dan emosi negatif. Ya, emosi positif itu seperti bergembira, happy gitu ya. Terus kemudian tertawa itu merupakan salah satu bentuk ekspresi yang positif. Dan itu emosi juga ya? Emosi yang betul. Itu emosi juga, gitu ya.
Terus emosi negatif adalah ya seperti marah, sedih gitu kan. Nah, tetapi yang ingin saya garis bawahi hari ini adalah bahwa emosi itu bukan tentang positif atau negatifnya, tetapi berguna atau tidak. Karena ternyata emosi positif pun juga tidak selalu berguna. Oh. Kan orang kalau ketawa kebablas kan juga mengerikan ya. Oh ya, bahaya. Langsung RSJ ya. Iya lah, itu dia kan mengkhawatirkan gitu kan. Kalau dia tertawa nggak berhenti itu kan mengkhawatirkan. Betul. Terus atau mungkin misalnya dia tertawa tanpa melihat situasi sehingga ada orang-orang yang akan terganggu dengan tertawanya dia. Nah itu kan juga menjadi sebuah bentuk emosi yang tidak berguna. Ya. Gitu loh. Okay. Nah jadi saya ingin mengajak kekasih Tuhan untuk yuk kita belajar, bukan emosi itu bukan diredam, bukan bahkan atau dinaikkan gitu ya, tetapi dikendalikan. Jadi kita tahu bukan berarti bahwa kita pada akhirnya kan ini aimnya ini tujuannya adalah bukan kemudian kita menjadi nggak boleh marah, nggak boleh sekali gitu kan, karena itu bagian dari emosi kita. Justru malah orang kalau nggak pernah marah takutnya malah meledak di dalam, gitu kan, tidak bisa mengekspresikan kemarahannya. Tapi kan begini, caranya mengekspresikan, dan kalau saya quote dari salah seorang teman baik saya waktu dia khotbah, dia mengatakan begini, bahwa kedewasaan seseorang itu tidak dilihat dari berapa banyak konflik yang bisa dia hindari, tetapi bagaimana cara dia berkonflik. Nah itu akan menggambarkan kedewasaan seseorang. Dan saya menjumpai hari-hari ini entah kenapa society atau lingkungan sekitar kita tuh makin kesini tuh makin berubah menjadi yang namanya angry culture, gitu kan istilah saya. Jadi kayaknya dikit-dikit ngegas, dikit-dikit protes, dikit-dikit marah, gitu ya. Iya. Mungkin ada kekasih Tuhan yang juga sempat lihat ya di media sosial beberapa hari yang lalu sempat viral, ada orang yang bilang jangan mengatakan kepada orang lain I'm proud of you karena kamu kamu tidak berkontribusi apapun dalam kehidupan dia kalau dia sukses. Loh, saya bilang, lah kalau cuma kayak begitu aja nggak boleh, ini nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Bukan tentang boleh tidak bolehnya, tetapi saya gini, kenapa kayak begini ini mesti dipermasalahkan sampai pada saya gini. Pada saat seseorang mengatakan I'm proud of you, itu ada sebuah ekspresi sukacita. Iya loh. Iya, aku bersukacita atas keberhasilan kamu, dan buat saya harusnya itu ditanggapi dengan apresiasi, bukan malah ditentang. Gitu loh. Jadi akhirnya mengakibatkan angry culture ini akhirnya mengakibatkan kesalahan-kesalahan respon, dan itu dampaknya adalah pada cara berkonflik yang tidak dewasa itu tadi. Nah itu loh. Iya. Pak Andrew, kalau bicara tentang culture yang mulai terjadi ya, budaya yang sedikit-sedikit ngegas, apakah itu juga pengaruh dari media sosial, Pak? Karena begini ya, mungkin zaman dulu ada pengaruhnya. Nah, zaman dulu kan zaman kakek nenek kita mungkin ya, belum ada media sosial. Jadi kalau marah pun ngegas pun mungkin sudah ada, tapi tidak terblow up. Nah, zaman sekarang ini kan sedikit terblow up begitu. Apakah berarti sebenarnya itu sudah ada sih, bukan sekarang aja begitu, atau bagaimana menurut Pak Andrew? Nah, jadi ini benar. Jadi gini, dulu sebenarnya sudah ada budaya, dan tanda kutip budaya seperti ini. Kenapa? Karena cuma bedanya dengan zaman sekarang gitu. Bedanya dengan zaman sekarang adalah dengan adanya media sosial di mana orang itu berpikir bahwa mereka bebas-bebasnya untuk mengekspresikan aspirasi mereka, ya termasuk segala komplainnya mereka. Nah, bahayanya adalah gini, dalam sebuah kondisi sosial apapun, baik ini dunia maya maupun dunia nyata, ada yang namanya collective behavior. Apa itu artinya? Perilaku kolektif. Jadi perilaku rame-rame. Jadi akhirnya seakan-akan bahwa karena ini adalah sebuah hal yang dianggap biasa. Nah, akhirnya jadi perilaku yang wajar kalau aku kesel dengan hal yang kayak begini, dan kemudian sayangnya memang ada orang-orang yang satu frekuensi mengafirmasi itu. Iya dong. Nah, itu bahayanya
komunitas sosial gitu ya. Bahaya sekaligus keuntungannya. Kalau ini collective behavior-nya adalah collective behavior yang sehat, buat saya bagus. Kayak kemarin waktu pandemi ada orang-orang yang bikin komunitas olahraga, dan akhirnya sekarang orang-orang jadi lebih aware dengan dia diposting di media sosial gitu kan, lari, jogging, sepedaan gitu kan, terus kemudian nge-gym dan sebagainya. Itu orang makin jadi self-aware terhadap pentingnya kesehatan. In which collective behavior-nya bagus nih, ini berguna nih gitu kan. Tetapi ada juga yang tidak berguna seperti tadi gitu kan, dikit-dikit jadi ngegas, dikit-dikit jadi ngegas. Seakan-akan sebuah kebiasaan adalah sebuah kelaziman gitu ya, adalah sebuah kelaziman untuk menyampaikan unek-unek kita secara gamblang blak-blakan di media sosial. Gitu loh. Atas nama kebebasan berpendapat. Nah, ini. Jadi sebetulnya sudah ada dari dulu, cuman karena memang nggak ke-expose aja di media sosial dan orang-orang tidak mengeksposkan diri, mungkin lebih tepatnya gitu ya. Karena kalau media sosial itu biasanya tanggung jawabnya di kita sendiri kan. Nah ini dia pengaruh ya budaya yang semakin orang tuh kadang begini ya, kalau orang lain sudah banyak yang melakukan ya wajar kalau saya melakukannya. Nah Pak Andrew, tadi judulnya Pak Andrew kasih mengendalikan emosi. Berarti boleh nggak sih sebenarnya, sebelum ke sana, boleh nggak sih sebenarnya kita ini orang Kristen marah? Boleh. Yesus saja marah. Yesus saja marah. Nah, itu kan Yesus tuh marah, Yesus sedih. Jadi kalau saya melihatnya begini loh, marah, sedih, happy gitu ya. Saya yakin juga Yesus waktu lagi kumpul sama anak-anak kecil itu kan, dia kan mengekspresikan kegembiraannya gitu loh. Nah, tapi kan begini, yang saya pelajari, walaupun misalnya gini, Yesus kan marahnya ekstrim ya. Yang memang tercatat itu kan salah satunya adalah pada waktu di Bait Allah tuh, yang dia menunggang balikan semua. Tapi begini, saya memperhatikan bahwa Yesus tidak mengedepankan faktor emosionalnya. Nah, ini menarik. Jadi dia marah, tapi dia tidak semata-mata mengedepankan emosinya yang kemudian menutup rasionalnya. Nah, jadi kenapa? Karena gini, dalam keadaan marah pun Yesus dalam keadaan yang murka, itu mungkin bukan level marah lagi. Dalam keadaan murka, Yesus masih bisa memberikan sebuah pengajaran yang benar kepada orang-orang di Bait Allah. Nah, ini yang agak sulit ini, Pak. Ini agak sulit nih kalau kita lagi marah itu biasanya logika nggak jalan dan betul. Problemnya di situ tuh. Justru itu. Yesus itu saya ngelihat ini waktu saya pelajari, wah gila, marahnya Yesus tuh keren bener gitu kan. Karena gini, ya dia emosi loh. Kalau marah kan pasti emosi. Tapi dia tidak mengedepankan emosinya di atas rasionalitasnya. Kenapa? Dan itu dia tertulis bahwa ada tertulis bahwa rumahku akan menjadi rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, jadi ternyata Yesus itu marah itu bukan tanpa alasan gitu loh. Dan dia tidak menjadi irasional saat dia marah. Gitu loh. Nah, sementara kita seringkali katanya meneladani Kristus nih, gitu kan. Tapi ya itu tadi dikit-dikit ngegas, dan kalau udah ngegas, instead of kita memberikan arahan, kita ngata-ngatain orang. Nah, ini dan kata-katanya itu nggak terkendali ya, apa aja keluar gitu ya. Ya apa aja gitu kan. Nah, dan Yesus ini menarik ya. Saya mempelajari ini waktu saya mempelajari, saya karena praktisi ilmu yang saya pelajari itu, saya istilahkan itu brain management gitu ya. Jadi ada hubungannya sedikit-sedikit dengan neuroscience ya, ilmu otak gitu ya, ilmu saraf. Saya melihat gitu kan, pada waktu Yesus mengatakan itu, Yesus itu membedakan antara orang dan perilakunya. Gitu loh. Kamu itu jadiin rumah Bapa sebagai sarang penyamun. Nah, dia sedang menegur perilakunya mereka. Sementara kalau kita marah, yang kita serang orangnya. Kamu itu begini, di label semua, keluar semua. Itu kan kalau saya bilang bukan bukan kebun binatang, karena kalau kebun binatang bakal lucu sih sebenarnya. Kamu tuh merak gitu kan, kamu tuh macan gitu ya, itu nggak jadi ribut gitu kan. Tapi yang keluar binatang peternakan, gitu kan.
Ya coba itu kan binatang-binatang peternakan itu kan keluar semua tuh pada waktu kita marah. Nah, kebun binatang akhirnya keluar kita semua. jadi betul, kita melabel mereka, kita melabel orang yang sedang kita marahi atau pribadi yang sedang kita marahi pada orangnya, bukan pada perilakunya. Contohnya Dan seperti itu apa? salah satu Orangnya dengan contohnya perilakunya itu contohnya bedanya gimana, Pak? gini contoh nih ya. Kamu tuh bodoh banget. Ini maaf ya, kekasih Tuhan gitu ya. Contoh ini Kamu kekasih tuh Tuhan. bodoh banget. Nah, itu orang, betul. Hmm. Kamu tuh bodoh banget gitu kan. Nah, itu orang. Gitu kan. Kamu tuh punya otak gak sih? Nah, itu orang. Gitu kan. Tapi begini, kalau kita mau perilakunya adalah kamu sadar gak sih yang kamu lakukan ini ngaco loh. Jadi penekanannya adalah pada apa yang dia lakukan, bukan pada orangnya. Kamu sadar nggak sih kalau yang kamu lakukan ini, this is a very stupid mistake. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat bodoh. Jadi yang bodoh apa kesalahannya? Tindakannya yang bodoh, bukan orangnya yang bodoh. Gitu loh. Dan itu yang harusnya, itu yang justru sebetulnya menjadi salah satu garis batas antara orang ini mengedepankan emosi atau rasionalnya. Gitu kan? Karena kalau rasionalnya dia jalan, dia tidak menyerang orangnya, gitu loh. Nah, makanya jadi kenapa tahu perlu bedanya sekali ya. untuk kita melatih. Jangan serang orangnya, Betul. tapi perilakunya. Nah itu tadi problemnya seperti di awal tadi Pak Andrew, nggak jalan logikanya ketika kita marah. Nah gimana caranya marah tapi logika jalan tuh gimana cara melatihnya? Betul. Nah karena kita tidak secara konsisten exercise rasional ini, dan memang sayang banget gitu ya. Salah satu yang menurut saya harus jadi perhatian buat para orang tua terutama, atau mungkin orang-orang di keluarga, anggota keluarga. Ini saya tidak berbicara terhadap orang lain, tapi kita berbicara pada diri kita sendiri. Yang harusnya kita banyak latih adalah common sense. Itu seperti apa contohnya? Cara berpikir yang rasional. Jadi melatih kalau di istilah saya itu cara berpikir kritis, cara berpikir kalau dalam bahasa ilmiahnya itu cara berpikir kognitif, gitu ya Pak. Kognitif yang jadi kita bisa memahami bahwa misalnya nih ya contoh nih ya, kita tiba-tiba ada orang yang ngomong sama kita, kamu kok jelek tuh hari ini. Nah, maka gini, menariknya adalah cara kerja otak kita itu akan mengakses berbagai macam data tentang kata jelek. Nah, sayangnya kalau ini tidak terlatih, maka data yang diambil benar-benar akan sangat acak, dan yang paling mungkin dikeluarkan dalam algoritma otak kita itu adalah jelek yang dalam konteks buat kita bikin sakit hati. Pengalaman-pengalaman masa lalu dikata-katain orang yang membuat kita kemudian jadi sakit hati. Padahal kata jelek itu perspektif dong. Apa yang menurut orang itu waktu itu mengatakan kamu kok jelek hari ini, dengan apa yang saya lihat diri saya tentang kata jelek, itu bisa berbeda perspektifnya. Dan sebetulnya kalau kita berpikir rasional, kalau kita melatih cara berpikir rasional, kita akan respon kita akan jadi bertanya begini, kenapa kamu bisa bilang saya jelek ya? Apa sih yang menurut kamu jelek? Coba kalau dia jelaskan, misalnya abis itu, oh enggak, maksudku gini loh, aku nggak ada maksud dengan wajah kamu ya, tapi baju kamu kok kayaknya aku lihat kurang matching ya hari. Nah, tuh kan? Padahal di perspektif kita jelek itu muka. Gitu kan? Kenapa? Karena dulu waktu SD pernah dikata-katai sama teman kita, atau waktu SMP nih, SMP kan kita mulai sprutan jerawat tuh ya, mulai keluar jerawat, gitu kan. Mukamu tuh jelek banget gitu ya. Waduh, muka kamu tuh kayak kamu tahu nggak, kayak bulan purnama, popeng semua. Wah. Nah, perspektifnya kan jelas berbeda, gitu kan. Dan waktu kita belajar untuk melatih critical thinking, maka kita akan punya tendensi untuk membreakdown area-area yang sangat berpotensi men-trigger emosi kita. Ya kayak tadi gitu kan, jelek itu kan nggak terdefinisi. Yuk kita belajar definisiin dulu, gitu loh. Oke. Ya itu tadi, mesti ini ya, mesti tahu dia konotasinya apa, mesti kita perjelas ke orang itu begitu ya. Betul.
Betul. Makna dari persepsi dia itu apa? Gitu. Jadi daripada, karena gini, kalau enggak kan kita jadi dikit-dikit ngegas. Kayak muka lu kebagusan aja. Wah, lu kan. Padahal dia lagi ngomong muka gitu kan. Iya. Lagi ngomong bajunya nggak matching. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memang begini loh. Mereka itu bingung mau mendefinisikan kayak apa. Makanya kenapa kita sebagai teman bicaranya harus membantu untuk membreakdown definisinya itu. Gitu loh. Tapi itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak secara konsisten melatih nalar. Melatih nalar kita. Pak, untuk melatih nalar tadi kan Bapak beri contoh, kita harus tanya dengan pertanyaan feedback ke orang itu ya, tanya gitu. Nah kadang-kadang begini loh, udah terlanjur jengkel duluan, jadi nggak mau nanya, sudah ngeloyor aja pergi dan disimpan. Nah, ini jadi kebiasaan kita nih kalau lagi nggak suka atau marah gitu, Pak. Gimana dong? Nah, dan bisa jadi kalau itu terjadi, jangan-jangan kita sudah punya personal feeling yang tidak sehat terhadap orang tersebut. Betul. Sudah mangkel sama orang itu gitu ya. Sudah mangkel, sudah ini dari awal nih orang kalau bahasa Jawa Timur aja tuh geting sama orang ini gitu ya. Sudah geting sama orang ini gitu kan. Iya gitu kan. Begitu tiba-tiba dia ngomong mukamu tuh kamu kok jelek hari ini. Waduh, tambah. Wah langsung ke trigger. Nah itu dia. Jadi kenapa? Karena itu tadi. Nah itu kalau dalam konteks ini berarti kita tidak memiliki kebiasaan untuk atau mungkin minim kebiasaan, belum tentu tidak memiliki ya. Mungkin minim kebiasaan untuk kita menyerahkan emosi kita kepada Tuhan loh. Nah ini berarti kan itu penting. Urusan hati lagi nih Pak ya. Iya. Karena begini. Yesus waktu di Taman Getsemani itu sedihnya kayak apa, betul kan? Betul. Sedihnya dia, takutnya dia ngeri banget gitu kan. Tapi gini, waktu Yesus berada di Taman Getsemani itu dia berdoanya apa kan? Ke Tuhan, Bapa kalau engkau mau, salurkan cawan ini daripadaku. Tetapi kehendakmu yang jadi. Dia sedang menyerahkan segala emosinya kepada Bapa. Dan bahkan setelah itu kemudian datang malaikat untuk memberi dia penghiburan loh. Iya. Saya melihat bahwa ini korelasinya besar banget. Karena saya belajar bahwa orang yang hubungannya dengan Tuhan itu baik. Salah satu indikatornya adalah hubungan dia dengan sesama juga baik. Oh, oke. Ini berbanding lurus ya? Itu korelatif banget. Oke. Baik. Apakah jadi kalau hubungan kita dengan sesama lagi nggak baik-baik, tanya aja. Udah nggak usah dites. Hubungan kita sama Tuhan pasti nggak beres. Iya. Karena kenapa begitu? Karena begini. Ini ya di dalam pembelajaran ilmu otak gitu ya. Jadi kita itu kan ada satu otak yang saya sebutnya otak besar lah gitu, lebih gampang gitu kan. Nah otak besar ini justru berada di atas otak untuk emosi. Ya. Dan otak emosi ini kecil. Kurang lebih bahkan kalau tidak salah sekitar 1/4 atau 1/3 ukuran dari otak besar ini. Nah makanya jadi gini, Tuhan sudah menciptakan manusia dengan segala akal budinya, dan otak besar ini adalah otak yang kita pakai untuk berpikir secara nalar, secara bukan secara insting, tetapi justru secara nalar, secara kritis, secara kita bisa menggali sesuatu lebih dalam. Dan Tuhan udah ciptakan ini gitu loh. Kenapa nggak difungsiin? Iya. Gitu kan? Okay. Saya makin mempelajari ilmu otak ini, saya semakin kagum ya, sama Tuhan beneran. Iya, keren loh. Karena udah didesain, manusia tuh udah didesain sedemikian rupa, dan otak kita itu adalah tempat pemrosesan yang paling hebat. Makanya alat di muka bumi yang paling hebat itu justru otak kita sebenarnya. Bukan roket yang bisa ke bulan, bukan komputer super canggih, enggak, otak. Karena yang bisa ciptain semuanya itu roket tadi, itu kan otak juga ya, dari otak juga kan? Itu juga yang buat adalah otak kita gitu loh. Ya. Berarti gitu. ini antara hati untuk mengendalikan emosi, urusannya hati dengan
pikiran ini ya. Nah, kekasih Tuhan. Betul. Tadi Pak Andrew betul. katakan kita ini harus melatih bagaimana kita melatih untuk apa ya? Emosi kita ini dikendalikan. Jadi boleh marah tetapi harus dikendalikan. Cara mengendalikannya bagaimana kalau sudah marah, sudah terlanjur sakit hati. Nah, sabar. Nanti Pak Andrew akan berbagi dengan Anda bagaimana caranya agar kita ini tidak jadi pribadi yang sedikit-sedikit ngegas gitu ya. Sedikit-sedikit mikir negatif gitu ya. Sabar. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda setelah informasi dan pujian hadir berikut ini. Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Andrew Ardianto, Direktur JRP Indonesia. Pagi hari ini kami sedang berbincang tentang mengendalikan emosi. Silahkan kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon 0315046000 untuk on air langsung. SMS atau WA 0813-330-6000. Pak Andrew, tadi di awal-awal Bapak sempat singgung kalau kita boleh marah ya. Emosi itu banyak, tapi hari ini kita lebih soroti ke yang marah begitu ya. Marah atau emosi negatif itu harus dikendalikan. Cara pertama adalah kita melatih logika kita ini agar tidak istilahnya itu bisa dikendalikan begitu lewat logika dan itu dimulai dari hati, pikiran. Saya bicara dari sisi perempuan ya, Pak Andrew ya. Perempuan itu kan lebih dominan perasaan, hatinya. Nah, ketika marah itu kadang-kadang pernah lihat gak sih wanita tuh marah itu jadi nggak masuk akal gitu yang dilakukan dan diomongkan. Nah, kalau pria mungkin kan lebih dominan logika. Jadi mungkin masih bisa Bapak bilang bahwa ya kita harus mengedepankan logika begitu ya. Bagaimana dengan kendala para perempuan, para wanita ini Pak Andrew? Nah jadi ini pandangan yang sebenarnya menurut kalau yang saya pelajari ini pandangan yang sebenarnya debatable ya. Jadi tidak 100% benar gitu kan. Memang ada kecenderungan seperti itu, tetapi pada akhirnya nah ini menariknya, waktu kita membedakan antara pikiran dan perasaan, kita lupa pada fakta bahwa mau pikiran mau perasaan dua-duanya sama-sama dikendalikan oleh otak kita. Nah gitu. Jadi yang sering kita sebut hati itu ya, hati kita itu sebetulnya adalah otak kita. Itu adalah sebetulnya otak kita. Jadi waktu pikiran perasaan ini, waktu kita menyadari bahwa pikiran dan perasaan ini sama-sama dikendalikan oleh organ yang sama, berarti harusnya baik pria maupun wanita sama aja. Nggak bisa, karena punya organ yang kita tidak nggak bisa hanya mengedepankan salah satu dibandingkan betul, nggak ada excuse. Kenapa? Karena saya juga menjumpai pria-pria yang kalau lagi emosi, lagi main perasaan, bapernya nggak ketulungan, gitu loh. Gitu ya? Ada, gitu loh, ada, gitu kan. Dan saya mulai, wow ini dia, gitu kan. Makin kesini makin saya pelajarin bahwa nggak itu pandangan yang mungkin gini, ada benarnya, tetapi tidak bisa 100% diberlakukan kepada semua manusia secara merata, digeneralisasikan, nggak bisa digeneralisasikan, gitu kan. Jadi hanya ada tendensi, kecenderungan karena faktor hormonal baik pria maupun wanita itu punya hormon yang strukturnya berbeda dan komposisinya berbeda, gitu loh. Nah, jadi pada akhirnya itulah yang akan lebih menentukan kenapa kalau laki itu lebih kelihatan kayak lebih rasional, atau kalau perempuan itu lebih kelihatan kayak lebih perasaan gitu. Tapi sebetulnya sama aja, gitu kan. Karena lagi-lagi hormon juga yang ngendaliin juga otak kita juga. Oh, itu dia. jadi nggak ada excuse ya, pria wanita. No excuse gitu kan. Jadi bahwa mengendalikan emosi berlaku buat siapapun, baik itu kekasih Tuhan yang pria maupun kekasih Tuhan wanita, sama.
Gitu. Pak Andrew, kalau bicara emosi marah untuk orang-orang yang ekstrovert mungkin tadi keluar kata-kata nah kita harus kendalikan tuh. Gimana dengan orang yang biasanya kalau marah diem? Ayo gimana tuh? Ya. Nah, kalau marah sama aja gitu. Sama aja. Pada akhirnya pada saat kemarahan itu tidak terkendalikan, dia akan meledak. Gitu. Pasti akan meledak. Pada saat kemarahan itu dipendam atau dia tidak dikendalikan dengan baik, dia pasti akan meledak. Bedanya kalau orang yang lebih tadi ekstrovert itu meledaknya keluar, ini meledak di dalam. Sama-sama bikin damage, sama-sama membuat kerusakan gitu kan. Dan pada akhirnya cepat atau lambat kerusakan ini hanya tinggal masalah waktu sampai kerusakan di dalam akan mengakibatkan kerusakan di luar, atau kerusakan di luar mengakibatkan kerusakan di dalam. Gitu loh. Jadi pada akhirnya end up-nya akan sama, titik akhirnya muaranya tetap akan sama, terjadi yang namanya kerusakan kolateral. Betul loh. Korban-korban yang tidak diharapkan terjadi malah jadi korban gitu kan. Termasuk diri kita sendiri gitu loh. Nah itu. Makanya kenapa penting sekali untuk pengelolaan emosi ini gitu Kak Wahyu. Oke. Mengelolanya tadi sudah sempat disinggung. What next yang harus kita lakukan? Mungkin Pak Andrew punya tips menarik bagaimana mengelola emosi kita. Nah, ini termasuk sebetulnya bagian juga dari melatih nalar itu tadi ya. Apa yang kita bisa lakukan? Kita coba mulai mengidentifikasi emosi kita. Jadi kalau marah itu juga harus diidentifikasikan marahnya yang kayak apa. Bukan cuma sekedar saya marah gitu kan, diidentifikasi cukup. Enggak, tapi harus digali lebih dalam. Bahkan kalau perlu mungkin salah satu yang bisa membantu kekasih Tuhan di sini adalah kita coba skala. Dari angka 1 sampai 10 ya, kita level. Marah kita di level 1. Apa yang membuat kita marah di level 1? Faktor-faktor apa saja, variabel apa saja yang mempengaruhi. Marah level 2, faktor apa saja yang mempengaruhi. Di awalnya ini akan memang butuh usaha yang tidak mudah gitu ya. Dan ini akan sangat dibantu kalau kita punya mentor-mentor yang memang praktisi di area ini ya gitu ya, punya mentor-mentor yang praktisi di area ini supaya bisa kita lebih clear gitu kan. Biasanya ini orang-orang yang bergerak di bidang pengelolaan kemarahan, anger management. Gitu ya. Jadi mereka praktisi-praktisi di bidang anger management, mereka akan melakukan ini, mengidentifikasi, menskala apa yang bikin kamu marah di level 1, apa yang bikin kamu marah level 2, apa yang bikin kamu marah level 3. Nah, maka kita bisa mengenali itu. Menariknya adalah justru kemarahan kita lebih bisa terkendali. Ya kayak tadi gitu kan, saya kasih contohnya Yesus marah gitu kan. Sepanjang sejarah Yesus 3,5 tahun pelayanan, dia marah itu cuma sekali, marah sampai murka kan, gitu loh. Tapi di luar itu, dan dia marah murkanya itu dengan konteks ada purpose-nya, ada tujuannya, nggak sembarangan murka, gitu loh. Jadi ada tujuan. Saya yakin ada tujuannya, gitu kan. Dan dia tujuan itu terverifikasi, tervalidasi secara kebenaran, loh. Makanya kenapa kalau marahlah kayak Yesus. Bukan gaya marahnya, tapi cara marahnya, cara berpikirnya itu ikutin caranya Yesus gitu loh. Okay. Nah itu yang saya pelajarin gitu kan, bahwa makin kita bisa mengidentifikasi ini. Nah menariknya juga kita jadi makin bisa mengantisipasi kalau akan ada collateral damage ini loh. Kalau dalam ilmu bisnis sebenarnya ini adalah manajemen risiko sih Kak. Iya. Cuman kan kita biasanya kalau manajemen risiko itu hanya diimplementasikan di dalam proses bisnis kita atau proses yang sekitaran kita gitu. Tapi kita jarang melakukan manajemen risiko untuk diri kita sendiri gitu loh. Kalau saya marah, dampaknya apa? Ada orang yang marah kemudian main tangan gitu. Wah, nah kan gini, kita udah tahu bahwa kalau kita marah main tangan. Kalau perlu nih latihannya, ikat tangan kalau mau marah. itu ekstrimnya ya, itu ekstrimnya kayak gitu. Tapi karena kita udah tahu bahwa kalau saya marah, saya akan main tangan. Ikat aja. Nah, diikat pun nanti bisa lepas kayak Hulk gitu Kak. Nah iya, tapi kan gini, tapi kan menarik. Nah ini menarik ya. Begitu kita punya
begitu energi kita pakai untuk melepaskan ikatan itu, Mm-mm. kan energinya udah Udah kebuang. bisa. Iya, iya. Jadi energi untuk marahnya jelas akan jauh lebih akan berkurang, Mm-mm. Mm. gitu loh. Iya, iya. Nah itu penting gitu kan, karena kita udah tahu kenapa, karena kalau enggak ya terjadi collateral damage itu kan, gitu ya. Atau kalau misalnya gini, yang paling gampang juga ya, salah satu yang paling gampang, kalau kita marah cenderung ngata-ngatain orang. Oke, Mm. jadi kalau saya marah saya harus jaga omongan. Berarti apa? Kalau marah mending misal satunya tarik napas dulu. Tarik napas dalam. Hitung sampai 1000. Nah, gitu ya. Lali keluarin Mbak. Kak, nanti malah bahaya gitu kan. Nah, gitu. Hitung sampai 10 aja, gitu sampai 10. Hitung sampai 10 gitu kan, rilis. Nah, itu akan memberikan otak kita kesempatan untuk berpikir. Ya, gitu loh. ya, ya. Ya, jadi jangan semuanya tuh dianggap fight or flight. Istilahnya gitu ya. Ya kalau kita ketemu macan di depan kita, ya itu fight or flight gitu kan. Itu kita lawan, kita kabur, mau nggak mau gitu kan. Tapi ini manusia yang sedang kita hadapi, gitu kan, yang sama-sama punya akal budi dan sama-sama proses recordingnya juga kurang lebih sama gitu kan. Begitu kita mengatakan, apalagi kepada anggota keluarga sendiri. Kenapa saya katakan tentang anggota keluarga? Karena kita akan jauh lebih mudah menyakiti orang yang paling dekat dengan hidup kita. Betul. Gitu loh. Jadi waktu kita marah, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Yuk kita belajar waktu kita marah, tarik napas dulu. Lalu mulai pikirkan sembari tarik napas, kalau perlu sambil pikirkan saya mesti ngomongnya kayak gimana ya. Nah, itu kan belajar waktu kita bisa mengidentifikasi emosi kita belajar mengantisipasi keadaan-keadaan yang menjadi tidak berguna itu gara-gara emosi ini. Oke. Gitu. Oke. Pak Andrew, bicara tentang power nih ya, kecenderungan orang, ini saya bilang kecenderungan, nggak semua ya. Iya. Orang yang punya power itu lebih sulit mengontrol emosi daripada orang yang nggak punya power. Contoh ya. Kalau orang ini kaya, berkuasa, punya kedudukan, punya backing bagus, itu bisa sembarangan aja marah gitu. Tetapi untuk orang-orang yang terbatas, walaupun mungkin itu ada ya, mudah marah, tetapi ketika dia nggak punya harta, nggak punya kedudukan, posisinya biasa, itu lebih mudah mengendalikan. Apakah power di sini berpengaruh besar terhadap cara kita mengendalikan emosi? Saya lebih melihatnya dari perspektif begini, Kak. Bahwa inilah akibatnya kalau orang tidak dewasa dikasih power. I see. Gitu loh. Ya. Anak kecil dikasih pisau, gitu ya. Nah, betul. Ilustrasi yang sangat bagus, gitu kan. Anak kecil dikasih pisau tanpa diajarin cara menggunakan pisau. Karena gini, ada anak-anak kecil yang waktu mereka kalau pernah lihat kayak show yang MasterChef Junior, itu kan anak-anak kecil pegang pisau tuh. Betul. Tapi mereka karena mereka tahu caranya, tahu caranya, gitu loh, gitu kan. Nah, jadi begini, Abraham Lincoln pernah membuat satu pernyataan, gitu kan. Dia mengatakan begini. Hampir semua orang itu bisa bertahan dalam keadaan tantangan, saat menghadapi tantangan. Tapi kalau kita mau melihat karakter sesungguhnya dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Wah, itu saya lihat benar juga sih. Sejauh-jauh lihat aja itu Kim Jong Un tuh, gitu kan? Yang sampai pamannya sendiri ditembak, dihukum mati hanya karena ada rumor mau kudeta. Rumor loh. Buat saya gini, rumor itu berarti tidak terverifikasi, tidak tervalidasi. Langsung dikumpulin satu keluarganya dihukum mati. Saya bilang gila ini. Ini benar-benar, maksudnya gini, dibandingkan bapaknya, ini 2 kali lebih diktator, lebih mengerikan, gitu loh. Dan cara berpikirnya saya cuma pikir, waduh, ini cara berpikirnya sangat tidak dewasa, gitu kan, gitu loh. Dan saya kalau udah kayak begitu, nah dalam kehidupan saya sebagai seorang praktisi, gitu ya, saya kalau udah kayak begitu, saya akan melihat bahwa orang yang terlalu banyak abuse powernya mereka. Sebenarnya mereka tanpa mereka sadari mereka sudah menunjukkan insecurity mereka.
Rasa sedang nggak menunjukkan bahwa aman. mereka merasa tidak aman. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Padahal rasa aman adalah harusnya salah satu rasa atau perasaan yang kita harus miliki dari semenjak sedini mungkin. Mm-mm. Ya. Kenapa seorang anak bisa bertumbuh besar, dewasa, dan matang? Karena diberikan rasa aman. Ya. Gitu loh. Kembali lingkungan membentuk juga. Nah, Pak Andrew, bagaimana dengan anak-anak yang setiap hari melihat contoh dari orang tuanya, papa atau mamanya, setiap kali marah mereka marahnya nggak dewasa. Jadi anak ini pun akhirnya ya melakukan hal itu, dan itu seperti lingkaran setan yang terus berputar. Nah, bagaimana dengan hal seperti ini? Ya, nah saya akan melihatnya juga dari dua perspektif dalam hal ini, gitu ya. Perspektif pertama, kita sebagai orang tua bertobat, ya, berhenti berhenti mengatakan kalimat-kalimat yang tidak berguna, berhenti mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan, apalagi kita sebagai orang percaya, gitu kan, betul. Jadi karena ini terjadi di lingkungan anak saya yang SD gitu ya, anak kelas waktu kemarin kelas 3 SD gitu ya, ada satu temannya yang dia bahkan kalau ngomong itu sudah banyak menggunakan kata-kata sumpahan. Oh, umpatan-umpatan keluar gitu ya? Umpatan-umpatan, iya, gitu kan. Itu anak kelas 3 SD loh, umur 8-9 tahun. Waduh. Dan waktu ditegur oleh orang tua, dan ini anak sudah memang lumayan terkenal dari zaman kelas 1-nya gitu kan. Jadi waktu ditegur oleh gurunya, dia dengan gampang mengatakan, orang tuaku juga mengatakan hal yang sama kok. Nah, kalau kayak begini, ini dari sudut pandang orang tua harus bertobat. Buat saya berhenti. Kita itu orang percaya. Kita akan dilihat dari bagaimana kata-kata yang akan keluar. Firman Tuhan juga mengatakan bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Gitu loh. Itu firman Tuhan. Dan buat saya itu tidak bisa, firman Tuhan itu tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi. Ada hal-hal yang kita bisa kompromikan, tetapi kalau udah urusan kebenaran, saya tidak bisa kompromi. Gitu kan. Itu kalau dari sudut pandang kita sebagai orang tua. Nah, kalau dari sudut pandang anak, ini yang mungkin buat kekasih Tuhan yang masih muda dalam hal ini, gitu ya. Kita harus tahu bahwa saat kita menginjak usia sekitar 20-an tahun, seharusnya, ada satu lapisan otak kita yang sudah terbentuk dengan lebih sempurna, namanya prefrontal cortex. Nah, otak inilah yang menjadi kayak security guard-nya kita. Makanya kenapa pembentukan karakter itu semaksimal mungkin sebelum anak usia 20 tahun masih lebih mudah dibandingkan anak-anak udah kuliah, udah lulus kuliah. Itu kan lebih susah untuk mereka diberikan pemahaman yang sifatnya nilai. Kenapa? Karena menginjak usia 20-an tahun. Nah, kalau 20-an tahun masih tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang enggak, itu harus bertobat. Itu prinsip saya gitu. Kalau udah 20-an tahun masih tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak, ya udah bertobat gitu kan. Banyak baca firman Tuhan, banyak kenali kebenaran firman. Udah itu. Bicara usia nih, ada saya pernah baca sebuah jurnal begitu ya, usia 30 plus ke atas gitu ya. Itu sudah susah merubah karakter yang suka marah. Gimana nih untuk kekasih Tuhan yang mendengarkan, Pak, saya sudah umur 60, Pak, gimana merubahnya? Nah, yang susah diubah adalah kalau variabelnya eksternal yang membuat kita susah diubah. Tetapi saat variabel penentunya adalah variabel internal, siapapun di usia kapanpun bisa berubah. Contohnya seperti apa itu, Pak? Dengan kata, contohnya gini, variabel eksternal itu dokter bilang berhenti ngerokok. Itu variabel eksternal. Dokter bilang, kita pasti muncul dengan berbagai macam excuse. Tapi pada saat kita memutuskan, saya mau berhenti rokok, apapun alasannya, apapun keadaannya, apapun situasinya, saya akan berhenti. Itu bisa berubah. Harus jadi perubahan dia, gini, ya? Betul. Karena betul, memang usia 30 ke atas, dampak perubahan eksternal hanya bersifat motivasional. Hanya bersifat men-trigger atau men-challenge cara berpikir kita. Tetapi pada akhirnya yang akan membuat perubahan paling nyata adalah keputusan kita. Jadi harus dari dalam sendiri.
Yes. Dan memang ini kalau saya kasih kata ya, kata kuncinya adalah harus disengaja. Udah. Jadi kalau kita mau belajar mengendalikan emosi harus disengaja. Ya. Ya. Ini hal yang kekasih Tuhan mungkin kadang-kadang tanpa kita sadari kita pun terjebak di situ ya. Jadi apa yang kami bincangkan ini praktis kekasih Tuhan. Anda harus praktekkan, bukan hanya mendengarkan. Silakan, mungkin Anda punya kendala berkaitan dengan mengendalikan emosi ini, atau mungkin Anda ketemu dengan pasangan atau anak atau teman begitu ya. Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Telepon 0315046000. Saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60.000. Yang sudah bergabung sabar dulu, kami akan tanggapi sesaat lagi. Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love. Ya, sebentar. Mic saya tidak berbunyi. Oke. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Andrew Ardianto, Direktur CRP Indonesia, dan kami tadi berbincang tentang mengendalikan emosi. Silakan kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000. Saya buka untuk Anda. SMS atau WA 0813 330 60.000. Pak Andrew, ada 5380 yang bertanya. Oh, sebentar. Kita ke penelpon dulu. Mungkin Pak Andrew tidak bisa mendengarkan. Nanti saya sampaikan ulang ya. Ulangi ya. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Pagi Wahyu. Iya Bu. Tadi Bapak Pendeta siapa Wahyu? Pak Andrew. Pak Andrew, selamat pagi Pak Andrew. Selamat pagi Pak Andrew, disapa oleh Bu Titi. Iya. Aku mau belajar kalau Pak Andrew tadi ngajar yang Mbak Ansisik. Tarik nafas dulu. Iya. Pak, ini masalah ini kan saya sudah lewat ya Pak. Saya sudah tua, suami saya sudah meninggal, dan sekarang melihat cucu-cucu ini kelihatannya ya sudah kuliah loh, tapi si papanya ini sering luar kota toh Pak. Nek datang tuh kata koyo gimana ya Pak, harimau gitu Pak. Wus gitu loh Pak. Lah aku ya dhewe ya ana wis kudu tak sauti wis gitu Pak. Itu siapa berarti? Menantunya juga. Ibu berarti. Aku ya juga wong keras Pak, ada wis aku mesti gitu. Yeah. Kan gini ya Pak. Ini anaknya yang nomor 1 kan sudah kuliah semester 2 atau 3 enggak ngerti ya aku Pak ya. Itu terdengar papanya kalau dia itu datang tuh mesti seolah-olah entah kurang rumah kurang bersih, entah mau makan tidak ada, entah gimana ya. Tek ngerokokan terus saya toh Pak. Saya pegel Pak, aku tidak keluarga gini nih Pak. Terus mari gitu gini Pak, ditanya, Ling kamu tidak makan Ling? Sakjangi gini nih aku ini ditanya sama anakku yang satu anakku yang gede tuh, Ling kamu tidak makan? Sakjangi gini nih aku ya Wai, saya ini kalau melihat papaku teriak-teriak sudah tidak mau bantu si istri, datang rasanya koyok teriak-teriak koyok menangis dewe, kecuali nek sudah mencukupi semua, ya tidak bisa mencukupi loh. Mamaku ya juga kerja kan gitu toh, ya toh Pak, ya Wahyu ya. Mari gitu terus gini Wahyu, saya ini kok rasanya hati tuh mau saya lawan, tapi saya punya firman tidak boleh dosa. Tapi gimana ya Wai, aku ini bingung. Seolah-olah saya kok tidak kepingin disenangi orang laki toh. Kok kepingin tidak kawin saya punya papa seperti tidak sayang istri, terus kalau sedikit-sedikit rasanya kok bentak-bentak, kok menang-menangi dewe, iso nyukupi durung loh, mamaku isek kerja, kan gitu tuh. Terus saya ini kok tidak mau kayak gimana Pak caranya secara ngomong gini nih ya apa ya, supaya dia tuh kepingin nikah loh Pak, tidak kepingin rasanya Pak. Sudah aku sudah tidak mau ingin nikah, nak lihat punya papa yang seperti itu tidak mengiwangi istri. Terus gimana ya Pak kita kalau ngomongi anak yang seperti ini, yang mahasiswa tuh Pak. Yang nomor 2 itu wis tuwek Pak, beno jenis koyok ngono. Tapi yang 3 kudu nyauti terus ya Pak. Kudu wis pokoke mbek papa nyuwantap terus ya Pak. Dadi tukaran di sing nomor 3 Pak. Sing nomor 3 sik SMP. Sing nomor 3 tuh sik SMA 1. Naik ke 2. Ya gitu aja Pak, aku minta sarannya itu gimana caranya yang sudah mahasiswa ini kok mempunyai cita-cita sudah tidak ingin kawin aku, Wai.
Ya. Sudah aku ndelik papaku koyo gitu. Kasihan mamaku tidak dibantu sama sekali kan di rumah tuh liane bentok-bentok. Wah, tuturi wong tak tapi dia tidak mau melakukan bantu. Gimana ya gini ya. Ya betul dia dibanyak kerjaan tapi dia ya tahu batas tuh ngasih sewaktu istri anak tidak seru-seru tak gitu Pak Wahyu ya. Terima kasih Bu Titi, gitu ya Wahyu. Bu Titi, saya minta sarannya ya Wahyu Pak. Bu Titi, Pak siapa tuh namanya Pak? Pak Andrew. Pak Andrew. Bu Titi, ya? Bu Titi, berarti ini yang Ibu ceritakan ini sepupu atau cucu? Ini saya yang tak omong cucu Bu. Cucu, oke. Iya cucuku yang maling-ling lah. Wah iku anakku sing nomor 1. Lah anakku sing sedih ku nomor 2, anak sing nomor 2 keluar namanya Ling-Ling itu. Oke, siap. Ya apa nek saran ya nek Ditunggu jawabannya. Ya apa gitu loh. Ya, ditunggu Ya jawabannya. Allah orang laki enggak seneng sinis gitu dan di gereja enggak seneng kalau orang laki tidak seneng gitu loh. Kan saya susah. Ya. Saya doakan itu dapat jodoh kalau saya. Ya. Mumpung mahasiswa kuatir kayak koko nih. Kokonya tuh adik papanya loh enggak nikah sampai di lamaran berbela-bela enggak nikah cerai loh. Ya opo lah ngono kuatir saya. Oke Bu, ditunggu jawabannya di radio ya. Tuhan berkati. Ya Pak Andrew, panjang ceritanya. Ya. Jadi Bu Titi ini punya anak yang menikah, punya anak 3. Ya. Oke. Suaminya sering luar kota, bekerja di luar kota. Nah setiap kali pulang itu suka marah-marah. Kalau rumahnya kotor, marah. Belum disiapin makan, marah. Istrinya juga kerja sih. Nah ini dilihat oleh ketiga anaknya. Nah anaknya yang pertama itu kalau tidak salah tadi perempuan ya, sudah mahasiswa. Akhirnya dia tuh sedih gitu loh dengar lihat papanya seperti itu. Wong ya mencukupi juga belum, mencukupi mama juga belum. Curcol ke omanya begitu. Dan dia bertekad bahwa dia nggak akan menikah karena lihat kondisi keluarganya seperti itu. Anak yang kedua ya cuek aja. Anak yang ketiga itu yang biasanya ngelawan, jawab gitu loh. Kalau papanya marah dia yang jawab. Nah, Bu Titi sebagai mertua juga rasanya pengen kalau ada orang yang marah tuh pengen ikut gimana gitu loh jawab. Tapi tadi belajar dari katanya Pak Andrew, harus tarik nafas, tahan. Katanya kan nggak boleh sama firman Tuhan. Terima kasih untuk sarannya. Dan tadi sarannya gimana supaya cucunya ini nggak sampai trauma untuk menikah melihat situasi seperti itu. Silakan Pak Andrew. Oke, Ibu Titi, kalau saya boleh jujur, pasti jujur ya, harus jujur ya, harus jujur. Dalam situasi ini berarti bukan supaya cucu ibu tidak jadi trauma, tetapi justru fokusnya adalah bagaimana supaya cucu ibu diobati traumanya, karena ini udah jadi trauma. Ingat tadi saya udah mengatakan bahwa biasanya waktu anak sudah menginjakan usia di kuliah, pikiran prefrontal cortexnya mereka itu sudah terbentuk dengan baik. Sehingga apa yang mereka bayangkan, gini, kenapa mereka bisa kenapa anak ini bisa mengambil keputusan saya nggak mau menikah gitu kan? Karena udah terbentuk, pikiran kritisnya itu udah terbentuk. Nah, jadi begini, sayangnya memang begini loh, yang harus bertobat itu adalah orang tuanya sih, lagi-lagi, bahwa digali dong, maksudnya gini, marah itu kenapa sih harus sampai marah yang sampai sebegitunya, itu kan uring-uringan. Nah berarti kan begini, kalau uring-uringan, ini dugaan ya, asumsi, jangan-jangan di tempat kerjanya di luar kota itu si bapak ini tidak memiliki kemampuan atau keterampilan untuk merilis stresnya, sehingga akhirnya stresnya ini tidak terkelola dengan baik, numpuk, meledak. Nah meledaknya memang yang itu. Nah itu tadi saya katakan collateral damage itu gitu loh. Yang tadi saya katakan korban-korban yang tidak semestinya jadi korban tapi malah jadi korban. Itu kan, dan bisa jadi ini si bapak ini juga dia marah-marah karena ada ekspektasi atau tuntutan-tuntutan dia yang ini korelasinya ya. Mungkin di tempat kerja dia terlalu banyak dituntut sehingga jadi pelampiasan di rumah. Dan mungkin bukan dituntut, dia merasa tidak gini. Biasanya ini sangat berkorelasi juga ya. Biasanya sangat berkorelasi. Pengelolaan waktunya di tempat kerja juga agak berantakan.
Sehingga akhirnya ini berpotensi menimbulkan stres, dan stres itu kemudian jadi kemarahan yang terpendam dan meledaknya di rumah. Itu loh. Jadi runutannya banyak sih. Kalau saya pribadi gitu ya, saya tidak akan berasumsi atau gimana gitu ya. Tapi kalau memang kita membutuhkan bantuan dari orang lain, yuk kita diskusikan dengan orang-orang yang memang punya praktisi atau pakarnya di bidang itu gitu kan. Jadi ada konselor keluarga, ada orang-orang yang menjadi psikolog untuk life coach gitu ya. Jadi mereka jadi life coach gitu kan, supaya pengelolaan hidup kita tuh jadi lebih sehat gitu loh. Yeah. Gitu kan. Nggak masalah tentang bekerja di luar kota, karena gini, dan saya waktu kalau nggak salah tahun lalu ya yang saya ngomong di Sangkakala juga, saya sempat bilang tentang peran seorang ayah itu besar sekali loh pengaruhnya di keluarga. Yeah. Gitu kan? Bahwa kalau anak ini sampai dia trauma, gitu ya, berarti yang harus menjadi pemulih adalah ayahnya. Nggak ada alasan. Ibu Titi, saya harus bicara terus terang bahwa maaf sekali, Ibu Titi mungkin hanya bisa dipakai sampai batas tertentu sebagai alat pemulih. Tetapi alat pemulih utama dari Tuhan bukan Ibu Titi, tapi orang tuanya, terutama ayahnya. Ayahnya yang harus mereparasi hubungan ini. Kenapa? Karena dia sudah punya sebuah gambaran tentang pria yang nggak beres. Makanya kenapa dia nggak mau menikah. Itu loh. Ya. Oke. Itu sih. Ya. Jadi kekasih Tuhan, mungkin dari apa yang disampaikan tadi oleh Bu Titi, Anda bisa menyadari bahwa tidak bisa mengendalikan emosi itu rusaknya parah sekali, Pak ya. Generasi loh yang dirusak loh. Betul. Ini bahaya ya. Jadi mulai berpikir panjang kalau Anda mau marah, jangan sampai meledak-ledak begitu ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak, tadi sempat ini 8351 yang bertanya. Shalom, selamat pagi Pak. Terima kasih untuk apa yang disampaikan pagi hari ini. Pak, bagaimana cara memastikan bahwa marah saya adalah marah yang benar? Terima kasih, Tuhan berkati. Oke. Nah, ingat ya, tadi salah satu indikatornya adalah kita ini marah, yang kita serang ini orangnya atau perilakunya. Itu salah satu indikator. Gitu ya. Lalu indikator kedua adalah apakah di dalam kemarahan kita mengeluarkan tindakan-tindakan yang tidak berguna, gitu kan? Yeah. Misalnya ada orang marah tuh banting-banting piring, lempar-lempar piring. Nah itu jadi tindakan tidak berguna, merugikan sekali kan itu. Mesti beli piring lagi. Iya, beli piring lagi gitu kan. Mana apalagi piring sekarang juga piring yang bagus-bagus tuh harganya juga nggak murah gitu kan. Gitu loh. Nah, jadi buat saya tindakannya itu aja gitu kan. Lalu gini, di tengah kemarahan kita, bisakah kita masih berpikir secara nalar? Bisakah kita masih menggali memberikan sebuah arahan di dalam kemarahan kita? Nah, udah 3 itu aja. Gitu kan. Jadi membedakan orang dan perilaku, kemudian perilaku kita itu berguna atau tidak, gitu kan. Dan yang ketiga, apakah kita bisa memberikan arahan di dalam kemarahan, arahan yang benar dalam kemarahan itu, gitu loh. Nah udah, di situ kita jadi tahu bahwa ini marahnya udah lebih udah benar nih, gitu loh. Oke. Itu. Berikutnya ada V yang bertanya, Shalom, selamat pagi Pak. Terima kasih untuk apa yang disampaikan pagi hari ini. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang bosnya ini kalau marah Pak, wah kata-kata kotor, sumpah serapah semua keluar. Bagaimana bersikap ya Pak? Saya mau menegur yang nggak pantas karena saya bawahan juga. Tapi kemarahan itu banyak membuat kerusakan dalam tanda petik di lingkup kantor. Jadi kalau dia datang itu hawa ketakutan yang datang Pak. Mohon saran bagaimana menyikapi hal ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, yang pertama kita coba lihat nih kenapa dia marah, ya. Jadi jangan-jangan memang gini loh, kalau seseorang itu marah itu kan pasti ada penyebabnya ya. Nah kita mesti cari tahu apakah memang benar waktu dia marah itu ada kesalahan yang dilakukan, gitu ya.
ya oke, kalau ada kesalahan yang dilakukan buat saya ya oke, kita mulai sadari bahwa wajar, walaupun mungkin marahnya nggak usah sampai segitunya gitu kan, tapi ya wajar gitu loh. So apa yang kita perlu lakukan ya kita perbaikin gitu kan, supaya mereduce, bukan berarti kita nggak membuat salah sama sekali ya gitu, tapi itu akan mereduce potensi dia memunculkan kemarahannya. Oke. Lalu yang kedua, kita juga mencoba gini, kalau memang ternyata marahnya kan ada nih orang yang marah tuh kayak apa-apa cari-cari gitu ya. Nah, segala macam excuse, pokoknya dia menemukan berbagai macam alasan untuk dia marah, gitu ya. Nah, kalau udah kayak begitu, berarti dia dari awal beliau udah punya internal problem. Nah, kalau dia udah punya internal problem, ya satu-satunya cara mungkin gitu ya. Mungkin kalau ada cara lain saya nggak tahu gitu ya. Tetapi yang saya tahu satu-satunya cara saat ini adalah kita doakan dia. Bukan doakan supaya gini, mungkin lebih tepatnya bukan kita mendoakan supaya dia perilakunya berubah, tapi kita mendoakan diri kita supaya dapat hikmat dari Tuhan bagaimana berespon dengan benar kepada pemimpin ini. Karena ingat, yang anak Tuhan kita, yang ngerti kebenaran kita, harusnya kita yang bawa kebenaran itu, kita yang membawa terang kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan terangnya malah kelelep sama kegelapan gitu loh. Jadi kita harus jadi anak terang yang tahu bagaimana meresponi dengan benar. Gitu kan. Ya kalau dia marah ya udah diemin aja dulu, karena gini biasanya ya, semoga dugaan saya benar nih kalau gini. Biasanya orang kayak begini dia marah memang kadang-kadang tanpa sebab, tapi habis gitu redanya cepet. Selesai. Nah, yang dimarahin yang nggak selesai, Pak. Nah, yang dimarahin itu yang kena collateral damage-nya kan. Nah, gitu. Nah, berarti gini, kita yang mengenali kebenaran ini harusnya saya belajar itu. Kalau kita benar-benar nempel sama kebenaran Kristus dalam hidup kita, maka hidup kita pasti berubah. Kita nggak bisa jadi gini, kita tidak bisa sempurna. Atau kita masih lebih tepatnya kita ada dalam perjalanan menuju kesempurnaan itu. Tetapi bagaimana kita akan mencapai kesempurnaan itu kalau tidak ada tindakan dari kita untuk melangkah? Yesus sudah memberikan jalannya loh. Yesus itu udah kasih jalannya, Yesus udah kasih penebusannya, tapi yang mesti ngejalanin ini adalah kita. Kalau kita merasa nggak sanggup, ingat bahwa kalau kita lapor sama Bapak, hampir pasti Bapak akan bilang begini loh, nggak apa-apa, yuk kita jalan bareng yuk. Gitu loh. Itu prinsip yang selalu saya pegang. Kalau saya merasa nggak sanggup, saya akan datang ke Bapak dan saya selalu gitu, jawabannya ya, ayo jalan sama aku. Kamu nggak jalan sendiri loh. Dan buat saya itu jauh lebih penting gitu loh. Kenapa? Karena itu akan membantu saya untuk lebih berespon benar dalam berbagai situasi. Dalam hal ini saya bukan berarti bahwa saya adalah orang yang sempurna, tidak gitu ya. Kalau saya ngajarin tentang controlling emotion, yes, saya kadang-kadang juga bisa lepas kontrol. Tetapi saya tahu bahwa diri saya dengan 10 tahun yang lalu, kalau saya noleh, saya akan mengatakan sama diri saya, good job loh, kamu udah sampai di titik ini. Gitu loh. Bahkan istri saya juga bisa mengkonfirmasi gitu kan, kamu jadi lebih tidak emosian kayak dulu gitu. biasanya kalau tambah umur tambah ini, Pak, tambah lebih bijaksana. Nah, itu dia. Nah, sayangnya memang itu tidak selalu berlaku korelatif loh, Kak. Tidak berbanding lurus masalahnya. Ada orang tambah umur tambah emosian gitu kan. Iya. Gitu kan. Jadi kedewasaan itu adalah pilihan gitu. Nah, buat saya gini, saya cuma berpikir gini, kalau kita menghadapi situasi itu, yes, kita nggak bisa mengubah atasan kita. Tetapi kita selalu bisa berpikir lebih lanjut bahwa apa respon dewasa? Nih ya, saya ulangin ya. Apa respon dewasa yang harusnya saya lakukan sebagai anak terang? Udah itu aja. Kasih aja pertanyaan itu. Apa respon dewasa kita sebagai anak terang? Udah itu. Dan saya yakin kita sebenarnya udah tahu jawabannya sebenarnya. Kalau kita rajin baca firman, kita rajin kenali kebenaran, kita pasti tahu jawabannya. Gitu. Cuman kita nggak rela aja melakukan itu. Jengkel, Pak, pengen gitu. Sayang kita nggak punya power ya. Tadi nggak punya power. Nah justru itu. Tapi gini, kita pelajarin ya, kenapa kita justru ditempatkan pada situasi-situasi yang seperti ini. Karena itu adalah proses pembentukan kedewasaan kita. Betul. Gitu loh. Nggak kebetulan berarti ya?
Iya. Ya kan kalau nggak kuat ya tinggal resign, ya udah itu paling gampang gitu. Tapi kan gini, apakah resign akan menyelesaikan masalah? Belum tentu. Iya. Karena saya punya prinsip kalau mau resignlah dalam keadaan baik-baik, bukan dalam keadaan kita lagi konflik. Oke. Gitu loh. Justru kalau kita baik-baik, hubungan kita dengan tempat kerja kita sebelumnya baik juga. Iya. Gitu kan? Dan bukan tidak mungkin suatu hari nanti tempat kerja kita dengan ke tempat kerja yang lama berkolaborasi loh. Gitu kan? Nah itu. Dan bisa jadi kalau itu tempat pembentukan kita belum selesai terus pergi, nanti di tempat lain Oh dapat iya, itu juga. kena lagi dapat. Kalau kita nggak lulus ujian kan Iya, kita akan kena dapetin ujian lagi. yang sama. Iya. Okay. Kita naik kelas, karena ujian naik kelas nggak lulus ya ujian Ulang lagi. soalnya bisa beda malah lebih sulit jangan-jangan gitu kan. Waduh, hidup ini memang sekolah kasih Tuhan, belajar ya. Betul. Situasi apapun bisa kita jadikan bahan pelajaran. Oke. Pak Andrew, bisa disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, oke, baik. Kesimpulannya ya, jadi buat kekasih Tuhan semuanya, kita harus ingat bahwa emosi ada karena Tuhan yang ciptakan. Jadi kalau kita mau belajar mengendalikan emosi, kita belajar dari yang menciptakan, karena hanya yang menciptakanlah yang paling tahu memfungsikan berbagai alat yang dia ciptakan. Jadi saya akan quote tadi pernyataan yang di awal, bahwa kalau kita tahu hubungan kita dengan Tuhan itu bagus, salah satu tandanya adalah hubungan kita dengan sesama juga pasti baik-baik saja. Nah, makanya dibutuhkan pengelolaan emosi yang dewasa. Kita sebagai anak-anak terang, kita harus berbeda dengan mereka-mereka yang belum mengenal kebenaran dan belum mengenal terang itu. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, hamba-Mu mengucap syukur untuk sesi pada pagi hari ini, dan apa yang hamba sudah sampaikan, biar itu boleh menjadi pencerahan, enlightenment buat para kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan. Dan lebih di atas semuanya itu Tuhan, biar Engkau yang bekerja, Roh Kudus, Engkau yang bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga para kekasih Tuhan menjadi semakin dewasa, semakin mengenal kebenaran-Mu, dan kebenaran itu pasti memerdekakan kami. Kami juga menjadi orang yang semakin dewasa dalam pengelolaan emosi, sehingga orang dunia boleh melihat bahwa inilah seharusnya seorang pengikut Kristus bertindak, berespon, berbicara, dan berperilaku. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Pak Andrew, terima kasih sudah menjadi berkat di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Baik, kekasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, pastikan hubungan kita dengan Tuhan bagus ya, supaya ketika kita emosi, marah, dalam arti marah ini ya, atau emosi-emosi negatif itu tidak sampai merusak efeknya ya. Tapi biarlah kemarahan kita adalah kemarahan ilahi. Istilahnya ya, kemarahan ilahi ya. Wah, jadi bertujuan, ada tujuannya, dan cara marahnya juga benar, seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.